Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Dan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dalam Latis YouTube, dan juga telah menikmati apa yang telah saya sajikan. Di sisi kemarin kita membicarakan tentang pola gerakan militer dan mahasiswa. Nah, saat ini adalah di zaman itu pemikiran-pemikiran ideologi sangat kuat karena banyaknya permainan, banyaknya organisasi massa yang selalu berkecenderungan pada sebuah ideologi. Ideologi apakah itu? Yaitu Islam, nasionalis, dan komunis. Nah, di sisi yang lain ada beberapa kelompok yang lain, yaitu seperti Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi. Mereka merasa disingkirkan lah dari kepartaian di dalam negara Indonesia, karena itu tadi mereka melakukan sebuah aksi gerakan yang melawan pemerintahan ketika itu yang diadakan di Sumatera Barat, yaitu PRRI Permesta. Nah, dipusatkan di sana. Nah, kebetulan yang melakukan aksi itu ada dua orang, yaitu Safruddin Prawira dan juga Sumitro Joyo Hadikusumo. Jadi dua orang ini sama-sama memiliki ideologi yang sama dan juga dari kelompok yang sama sebetulnya. Tapi ya, yang satu pakai Islam sebagai lambang, satu pakai sosialis sebagai jalan perjuangan mereka. Nah, di sisi ini juga pasti akan mereka sudah ada regenerasi sebelumnya. Nah, apalagi Partai Sosialis Indonesia ini bergeraknya dia sangat lembut, dia tidak butuh banyak orang, dia hanya butuh 4 orang, 3 orang, tapi tetap berjalan pengkaderannya. Nah, demikian juga Masyumi sama. Bagi mereka bukan banyaknya orang, bukan kuantitas yang mereka cari, tapi kualitas. Itu orang PSI, hampir sama dengan gerakannya orang Katolik, Pater Beck, yang diutus Roma ke Indonesia dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok intelijen di muka bumi seperti CIA, karena ada beberapa kecenderungan dan sudah dibuka oleh orang-orang yang terlibat di dalam gerakan Pater Beck tersebut. Nah, jadi mereka terus melakukan pengkaderan, mereka terus melakukan aksi-aksi. Nah, tapi di sisi lain partai mereka pada tahun 60-an itu sudah disingkirkan oleh Soekarno, Masyumi maupun PSI atas tekanan PKI, atau memang pemerintahan sendiri yang menginginkan mereka terbuang karena sudah melakukan sebuah aksi perlawanan. Nah, di sisi yang lain mereka pun memiliki kader-kader di bawah. Nah, mereka selalu bermain di kalangan mahasiswa. Nah, pada zaman itu ideologi merupakan sebuah barang yang sangat lux, karena bagi mereka pemikiran merupakan bagian dari kehidupan di zaman itu ya. Karena kenapa? Karena mereka butuh terhadap sesuatu untuk memahami jalannya hidup mereka. Nah, mereka menggunakan ideologi itu sebagai petunjuk bagi pemikiran mereka. Nah, di sisi yang lain, anak-anak dari orang-orang yang ditangkapi di zaman itu seperti PSI dan Masyumi ini ditangkap, bapak-bapak mereka. Nah, anak-anak mereka melihat kejadian itu, mungkin ada sebuah konflik yang sangat mereka kesalkan pada keadaan itu. Bisa juga ini dimunculkan lewat kalimat-kalimat orang per orang, yang orang-orang yang tidak tertangkap tapi sering datang ke sowan ke rumah untuk memberikan pelajaran pada anak-anak mereka mengenai suatu pola, suatu sikap bahwa mereka itu harus eksis ya, seperti itu.
Nah, inilah yang terjadi pada saat itu, bahwa bahwa eh, pola-pola ini mereka lakukan dengan secara perlahan tapi pasti. Nah, di tahun 65 ini konflik yang terjadi sangat makin membesar. Kenapa membesar? Itu tadi, konflik ini diawali dari dua golongan, yaitu Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat. Angkatan Darat adalah orang-orang yang anti pada komunisme. Entah bagaimana terjadinya, sampai sekarang saya belum karena komunisme adalah sebuah ideologi yang tidak mengajarkan lepasnya Tuhan dari kehidupan, atau tidak adanya Tuhan dari kehidupan ini, atau juga ada sesuatu hal yang mereka memang tidak inginkan, gitu. Nah, di sisi yang lain, kuatnya komunisme itu dilindungi oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, Presiden Republik Indonesia ketika itu Soekarno sangat-sangat mendukung ini, karena dia melihat bahwa tiga nasionalisme, agama, dan komunisme ini merupakan bagian dari aspek perjuangan bangsa yang keterlibatan mereka sangat kuat ketika itu dalam melawan penjajahan. Karena aliran nasionalisme, agama, dan komunis ini bergerak secara bersama di zaman itu. Walaupun terjadi pengkhianatan di tahun 48 dan kemenangan itu kita nggak masukin lah 26 karena itu masa sebelum kemerdekaan. Jadi 48 mereka memang sebuah aksi. Apakah itu aksi memang mereka sadar kalau itu memang dibutuhkan, atau memang ada yang mengolah untuk mereka dimunculkan? Karena inilah yang harus kita cari bersama. Karena 48 itu apakah memang ini dimunculkan untuk mengganggu Indonesia Raya? Karena setelah kejadian 48 itu Belanda masuk ke Indonesia. Ini sebuah, apakah ada benar-benar kesamaan, atau ada kesamaan gerak, atau memang sudah diatur? Ini sebuah pertanyaan sampai saat ini bagi saya pribadi ya. Karena kesamaan mereka datang itu, ini muncul tapi hilang, ini Belanda datang kembali ke Indonesia. Apakah ini untuk meredam, atau memang ini sengaja dimunculkan hingga tentara sibuk dengan pemberontakan ini, hingga tentara Belanda masuk ke Indonesia dengan nyaman? Nah, itu juga harus sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Nah, dipimpin oleh musuh. Nah, puncaknya itu ketika Soekarno menyatakan pilih Soekarno atau musuh. Nah, masyarakat memilih Soekarno dan tentara memasuki Madiun untuk mencari, untuk menangkap orang-orang yang terlibat di eksekusi musuh. Nah, tapi di sisi yang lain, PKI pada tahun 1955 telah memenangkan sebuah pemilu. Ini jaraknya nggak lama loh, 48 7 tahun mereka bisa membuat sebuah jaringan yang sangat luas. Mereka bisa memenangi sebuah pemilu. Ini suatu hal yang dahsyat. Karena 7 tahun itu bukan hal yang sepele. Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki uang untuk melakukan sebuah pemenangan dalam pemilu. Nah, mereka itu sangat dahsyat dalam berpikir, dalam memberikan doktrin pada anak-anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, puncaknya kemarahan itu ketika 1960-an. Jadi 60-an itu mulai terjadi kegoncangan dalam, karena Angkatan Darat terus menekan agar Soekarno membubarkan PKI. Yang terlibat di situ adalah Nasution, Ahmad Yani, dan beberapa jenderal lainnya yang memperingati Soekarno agar membubarkan
PKI. Nah, sementara di sisi yang lain anak-anak dan tahun 60-an juga lah dibubarkannya PSI dan Masyumi. Seperti itu. Nah, memang pergerakan-pergerakan ini sangat-sangat cepat dan masif. Dan anak-anak yang sudah besar ketika itu pun melihat apa yang terjadi yang sebenarnya kan gitu. Bisa juga mereka dipompa kembali, diajarkan sebuah ideologi PSI dan Masyumi ini biar mereka bergerak bersama. Nah, kebanyakan di kalangan mereka ini ketika itu pada ada yang menjadi mahasiswa seperti itu. Nah, mereka memasukkan ini. Nah, anak-anak dari Masyumi PSI ini adalah anak-anak juga yang selalu dekat dan cepat ngobrol dengan Ahmad Yani. Bagaimana melawan kuatnya PKI yang dekat dengan Soekarno. Nah, di sisi yang lain, Ahmad Yani itu sangat hormat pada Soekarno. Bahkan Soekarno telah memberikan pernyataan 3 kali, dan ini bisa dilihat di YouTube atau di pernyataannya anak-anaknya Ahmad Yani tentang bahwa Bapak memang menjadi calon pengganti Soekarno. Di istana pernah ngomong, terus juga makan malam bersama, pernah ngomong lagi. Memang rencana Soekarno memang dia mau, mungkin ada kemungkinan besar sebelum tahun 65, 66 atau 67 Soekarno mundur, dikasih kepada Ahmad Yani. Bisa jadi seperti itu karena kita nggak tahu, karena Soekarno udah bicara namanya 3 kali berturut-turut bahwa dia akan memberikan kekuasaannya pada Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sisi yang lain banyak ada kecemburuan, juga ada kecemburuan sosial di dalam Angkatan Darat. Karena Ahmad Yani ini adalah anak buahnya Soeharto di Pangrango Diponegoro, tapi diangkat oleh Soekarno menjadi Panglima Angkatan Darat. Nah, Soeharto merasa tidak dihargai. Ini beginilah konflik-konflik di masa itu gitu. Demikian juga ketika Soeharto ditangkap karena dia melakukan korupsi di Pangrango Diponegoro kerjasama dengan Lim Solyong, menyelupkan beras dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi karena ketika itu saya lupa bukunya apa, menceritakan bahwa Ahmad Yani, Soekarno bilang, Yan, itu Soeharto dikeluarkan aja dari kesatuan. Ahmad Yani bilang, tidak apa, dia orang cerdas, kita pakai aja, sekolahin. Akhirnya disekolahkan SBIM. Jadi demikianlah alur permainan di dalam internal gerakan-gerakan ini. Nah, di sisi yang lain, masa mahasiswa ketika itu pun banyak terlibat di dalam organisasi ekstra kampus seperti GMNI, PMKRI, HMI, GMKI, terus ada beberapa yang lainnya termasuk Gerakan Muda Komunis dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka tuh sudah diajarkan dalam sebuah pertarungan ideologi. Nah, inilah pergerakan ini dimulai. Nah, setelah penembakan makin membesar, penembakan 6 jenderal itu makin membesar. Nah, di sini mahasiswa, apakah mahasiswa yang memang bergerak sendiri? Nah, tapi ada yang lucu di sini bahwa dimunculkanlah seorang Sohogi sebagai komandan untuk mahasiswa dalam melakukan sebuah aksi anti Soekarno. Ini merupakan, dan dia diwawancari oleh IBC, BBC, dan sempat ke Amerika berapa kali dengan tujuan untuk memberikan sesi pembicaraan tentang Indonesia. Nah, sementara Sohogi sendiri kecenderungan ideologinya adalah ke Partai Sosialis Indonesia. Walaupun akhirnya dia menolak semua itu,
menolak seperti ini, dia mundur dari PSI karena sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan lagi. Idealisme dia bermain, dia keluar dari PSI. Nah, tapi dalam pergerakan-pergerakan ini, dialah sebagai pembicara utama dalam sebuah kisah 65 ini. Seperti itu. Bisa juga karena kecerdasannya dalam memanage organisasi, atau bisa juga dalam memanage sebuah gerakan. Nah, tapi di sisi yang lain, Soegini pun sudah bermain dengan beberapa orang militer Angkatan Darat. Nah, jadi bisa kita bayangkan bahwa permainan antara mahasiswa dan Angkatan Darat itu sangat kuat. Gitu. Nah, ketika semua jenderal ini tidak ada lagi, yang berkuasa Nasution, tapi Nasution dalam sebuah lingkup dia paling senior. Nah, tapi di sisi lain dia punya kelemahannya apa? Nasution tidak memiliki wewenang penuh. Nah, sementara ketika kejadian itu terjadi, Soeharto yang main kanan kiri, melobi sana melobi sini untuk memperkuat dirinya sebagai senior di Angkatan Darat. Nah, lalu dia mulai melakukan sebuah gerakan lewat Angkatan Darat hingga menyatakan perang kepada PKI. Nah, di sisi yang lain, Surat Super Semar ini pun dibawa ke Soekarno dan minta ditandatangani kepada Soekarno oleh Amir Mahmud, M. Yusuf dan Suparjo Rustam, ya. Siapa lupa 3 orang ini. Bahkan mereka mengancam Soekarno dengan suara bentakan-bentakan. Nah, ini merupakan sebuah bagian dari permainan. Nah, Soeharto memegang kendali keamanan yang dominan ketika itu. Nah, Soekarno dalam pidatonya pada tahun 65-an mengatakan bahwa Surat Super Semar itu, dalam YouTube bisa ditonton, dia berpidato tentang hal ini, bahwa Soekarno mengatakan bahwa surat tersebut bukan untuk mengambil alih kepemimpinan pemerintahan, tapi hanya untuk mengamankan situasi biar kembali normal. Nah, ini kalimat Soekarno dalam pidatonya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, tapi permainan itu sudah dimulai. Mahasiswa mulai masuk ke lapangan arena demo seperti itu. Nah, kita harus akui bahwa mahasiswa zaman itu mahasiswa yang memiliki pemahaman terhadap sebuah ideologi. Walaupun tidak semua, tapi bisa kita akui bahwa mereka memiliki sebuah eksistensi terhadap keberadaan mereka pada ekstra kampus mereka. Seperti itu. Nah, senior mereka bermain dengan Angkatan Darat. Lalu mereka mulai melakukan sebuah aksi. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi, kan? Nah, ini bisa dilihat di bukunya Sogi, juga bisa kita baca tentang demonstran. Dan satu lagi buku saya lupa. Nah, itu contoh konkret bahwa ini sudah mulai memainkan peranannya. Nah, Soeharto memunculkan dirinya dan mengakui bahwa dialah yang memegang kendali keamanan di Indonesia ini. Seperti itu. Jadi mahasiswa dan Angkatan Darat saling membantu. Kedua, mahasiswa memiliki bermacam-macam ideologi. Nah, yang dihantam mahasiswa ketika itu oleh Angkatan Darat adalah GMNI, dihantam total. Walaupun ada USEP dan ASEP, USEP lah, seperti itu.
dua orang ini yang bergerak lari ke Soeharto. Tapi sebagian besar GMNI ketika itu diserang dan diserbu karena mereka dianggap underbow-nya Soekarno atau PNI. Nah, di sini bahwa yang bergerak ketika itu HMI, GMKI, ya inilah yang dua yang terkuat ketika itu, HMI dan mahasiswa UI pada umumnya yang melakukan sebuah aksi pergerakan untuk menekan Soekarno agar mundur dari pemerintahan. Nah, tapi di sisi yang lain kita harus lihat juga bagaimana proses pergerakan ini dimulai. Ini yang harus kita teliti bersama. Hipotesa yang berlaku ketika itu bahwa setiap demonstrasi mereka dijaga oleh tentara yang berpakaian preman, seperti itu. Nah, di sisi lain juga mereka dijaga hingga ketika konflik dengan tentara pun, pakaian preman inilah yang maju ke depan untuk meredakan perkelahian antara tentara yang menjaga dan mahasiswa. Seperti itu. Ini konflik yang terjadi ketika itu. Bisa kita pelajari secara perlahan, bisa kita buat sebuah analisa. Seperti itu. Nah, tapi kejadian ini tidak terlepas dari perangnya dua ideologi di luar bangsa ini, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Tapi Aidit larinya ke Cina, tidak ke Uni Soviet. Nah, di sisi yang lain, Soekarno mulai lemah. Kenapa? Karena dia tidak memainkan tentara yang mendukungnya untuk menumpas. Karena dia berpikir bila ini melakukan sebuah perang maka terjadi perang saudara dan bisa dimanfaatkan oleh asing dengan seenak-enaknya. Pecahlah bangsa ini. Nah, itu yang ditakutin Soekarno. Nah, tapi sebagai komandan tertinggi Angkatan Darat ketika itu, Soeharto terus melakukan gerakan sambil melakukan operasi-operasi terhadap orang-orang PKI di berbagai tempat di Jawa. Ini yang terjadi. Nah, sementara mahasiswa itu berdemo, melakukan sebuah visi war untuk menekan bahwa masyarakat itu tidak mendukung lagi. Seperti itu. Nah, tapi mahasiswa pandai ketika itu. Dia memanfaatkan situasi, entah pendidikan dari mana, mungkin pendidikan dari eksak kampusnya atau pendidikan dari orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, membawa hal-hal yang prinsip bagi masyarakat. Apa? Turunnya ekonomi, kelaparan di mana-mana, lalu bubarkan PKI dan turunkan semua menteri, ganti semua menteri, reptoling berganti. Jadi itu yang terjadi. Nah, sementara orang-orang sipil yang ada di sekeliling Soekarno pun sudah tidak ada. Jadi itu, mereka jaga jarak dengan Soekarno, mereka jaga segala macam. Dan sementara yang underbow-nya PNI disikat habis di berbagai tempat. Nah, disinilah mulainya ada hubungan erat antara mahasiswa dan militer dengan tujuan untuk menurunkan Soekarno. Bisa juga ini dipakai sebagai perang dua negara besar di Indonesia. Tapi kebanyakan orang-orang kita berpikir bahwa ini adalah urusan dalam negeri. Tidak bisa. Karena zaman itu kekuatan Amerika dan Soviet sangat-sangat luar biasa. Mereka tuh
seperti pohon yang akarnya menjalar kemana-mana. Seperti itu, walaupun PKI di Indonesia itu berkiblat pada Cina, Mao Zedong, bukan kepada Uni Soviet. Seperti itu yang terjadi. Nah, di sinilah terkaitnya. Nah, disinilah mulai adanya pergerakan mahasiswa, utuh mahasiswa yang sudah kuliah, mereka bergerak melakukan sebuah aksi dengan bantuan tentara Angkatan Darat. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi? Mahasiswa ditawarkan jabatan-jabatan. Dalam bukunya Sohogi, dia membenci teman-temannya yang menduduki jabatan tersebut seperti DPR, perwakilan mahasiswa dan segala macamnya. Nah, inilah mulailah lenyaplah peranan mahasiswa sebagai sebuah kelompok pemikir untuk sebagai kelompok pemikir lah untuk membenahi sistem-sistem yang rusak dalam negara ini. Nah, itulah yang terjadi ketika terjadi sudah selesai semua. Ini tidak bisa bergerak lagi, sudah Soekarno mundur, Angkatan Darat berkuasa lewat Soeharto. Udah selesai di situ, mahasiswa asik dengan bentuk materialisme. Nah, ini pun mulai menghilangkan peran mahasiswa dalam kehidupan bernegara setelah itu. Karena kenapa? Senior mereka banyak yang bekerja sama dengan pihak penguasa. Pada tahun 1968, Pak Soeharto berkuasa penuh sebagai presiden, diangkat oleh MPR dan juga diangkat oleh Soekarno setelah terima jabatan. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, disinilah kita mulai membicara tentang lemahnya mahasiswa dalam berpikir. Nah, ini dilemahkan oleh orang kita sendiri. Semua buku-buku yang berpikiran progresif, revolusioner, baik yang nasionalis maupun yang komunis dilarang secara total. Bahkan buku pahlawan nasional pun ketika itu Malaka dilarang. Seperti itu. Nah, inilah mulailah pergerakan mahasiswa itu melemah, melembut, dan ribut antar kita sendiri. Karena itu tadi, konsep awal yang ditawarkan oleh pemerintahan ketika itu adalah jabatan. Nah, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki uang dan memiliki kekuasaan sangat dihormati oleh massa. Ini dimulai pada tahun ini karena kesadaran yang diambil, karena materi yang dimainkan. Jadi kesadaran itu dicabut dari akarnya, dibuat asik dengan dunia materialisme. Terlepas dari apapun, ini yang saya amati dari beberapa buku, dari beberapa kalimat-kalimat orang-orang cerdas atau pemikir, baik buku-buku lama maupun buku-buku baru. Ya, sayang banyak buku saya kena banjir, puluhan, nggak tahu saya berapa buku itu kena banjir 2007, habis semuanya, termasuk majalah Tempo tahun 70-an sampai 80 tuh habis semua, nggak bisa dibaca lagi. Ya, itulah yang terjadi. Banyak juga seperti catatan-catatan itu hilang karena banjir itu tadi. Nah, jadi pengamatan saya, inilah mulai berubahnya pola gerakan mahasiswa, satu, pola pendidikan, dua, lalu melawan orang-orang yang melawan pada kekuasaan Soeharto. Jadi ini mulai dirubah oleh Soeharto, karena Soeharto
melihat bahwa mahasiswa ini sangat masif dan sangat kuat. Nah, bagaimana biar ini tidak menaik menjadi kuat? Nah, itu tadi. Dia harus menekan kecerdasan, dia harus melawan berpikir. Nah, dia harus kontrol pikiran. Kontrol pikiran inilah yang harus dimulai oleh zaman dia. Seperti itu. Dan ini sangat dahsyat dan dia berhasil. Dan Cukropa Ali Murtopo sebagai yang tangan kanannya Soeharto ketika itu sangat berhasil. Dia melobi semua gerakan mahasiswa, dia bermainkan semua orang-orang yang anti pada Soekarno, dan dia kumpulkan dalam sebuah kelompok pada tahun 1970. Ini dia pakai. Nah, jadi tahun inilah mulainya mahasiswa dilumpuhkan dalam cara berpikir. Jadi hilanglah pemikiran-pemikiran yang alamiah yang dihasilkan oleh mahasiswa hingga dikendalikan oleh dia secara utuh. Setelah 1968, ketika Soeharto sudah memegang kekuasaan secara kontrol, secara penuh oleh dia, pada tahun 74 peristiwa Malapetaka 5 Januari 74, saya lupa, disitulah dia mulai. Nah, untuk menyingkirkan orang, dia harus adu antara ajudan-ajudan dia dan para pembantunya. Untuk apa? Menyamankan diri dia. Dengan apa? Dengan memberikan kepada ajudan-ajudannya untuk bermain dengan alasan perintah dia, tapi sebenarnya dia mengkapling para perwira ini untuk diam pada posisi mereka. Itu. Nah, karena ketika kita bicara tentang kekuasaan dan materialisme, kita akan tidak pernah puas dalam satu bentuk. Kita akan selalu bergerak untuk mencari itu. Karena apa? Materialisme itu dunianya tidak berpikir, tapi dunianya yang selalu bagaimana gue dapat uang, bagaimana gue menguasain orang, bagaimana gue dapat kedudukan yang lebih bagus dari saat ini. Itu udah hukum alam. Bisa kita lihat di beberapa, seperti Amerika lah, gak usah jauh-jauh, Amerika saja kita lihat bagaimana gelandangan di pinggir jalan gitu banyak. Seperti itu udah contoh konkret, dan para tokoh politik hanya nah inilah yang dipakai. Jadi cara berpikirnya Amerika itu dia masukkan ke Indonesia secara utuh lewat rezim Soeharto. Banyaknya orang-orang sekolah ke Amerika, tapi ada juga segelintir orang yang memiliki kesadaran nasionalisme Indonesia. Pada peristiwa Malari itu mulailah karena masuknya penguasaan Jepang penanam modal dan tidak melibatkan orang-orang Indonesia dalam pembentukan Indonesia hanya sebagai buruh, tapi tidak dimasukkan ke dalam manajemen atau apa yang saya pahami seperti itu. Jadi mahasiswa melakukan aksi disebut nah, tapi di sisi yang lain mahasiswa, nah ini yang muncul lagi kejadiannya. Ini yang paling seru menurut saya, ketika terjadi pembakaran Senen. Nah ini yang dituduhkan kepada para mahasiswa itu. Jadi kerusuhan pada tahun 5 Januari itu, Malari ini, hancurnya Senen dibakar secara total. Nah inilah mulai alat etnis Tionghoa dipakai sebagai alat politik untuk
memenangkan sebuah pertempuran dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Di sini zamannya dimulai. Jadi orang-orang Tionghoa, itu disengaja dibebaskan dan berbuat sesukanya, bisa mengontrol orang. Nah, ini di zaman ini seperti itu, hingga seenak udelnya. Nah, jadi akhirnya muncullah kebencian. Nah, tapi diarahkan bahwa yang membuat akhirnya pembakaran terjadi karena mahasiswa melihat bahwa orang Cina ini juga tidak baik. Nah, padahal demonstrasi ketika itu tentang anti Jepang, perang moral Jepang yang melahirkan Toyota Kijang, seperti itu. Nah, tapi dipimpin oleh Harriman Siregar. Nah, lalu nggak lama kemudian, sebelum kerusuhan itu, mereka bergerak secara kompak di pusat kota. Tiba-tiba pembakaran Senin. Dituduhlah para mahasiswa ini melakukan sebuah aksi. Nah, dalam salah satu majalah Tempo, itu sayang sekali saya lupa Temponya tahun berapa, bahwa diungkap di situ bahwa itu adalah orang-orang preman-preman yang dipegang oleh Ali Murtopo, yang dilatih oleh Ali Murtopo, yang memang sudah dikup oleh Ali Murtopo untuk melaksanakan pembakaran itu. Jadi militer itu menguasai preman, menguasai orang-orang DITII, dia kumpulkan semua. Ali Murtopo lah yang mengumpulkan ini semua hingga pembakaran Senin itu terjadi. Nah, mahasiswa di zaman itu kaget, tapi sudah terjadi. Nah, barulah setelah pembakaran Senin itu muncullah Jenderal Sumitro, Panglima ketika itu Jenderal Sumitro. Nah, dia langsung mengadakan pembicaraan dengan para mahasiswa, untuk menenangkan keadaan tersebut. Nah, lalu nggak lama kemudian Jenderal Maraden Pangabean juga muncul di situ. Setelah Sumitro muncul, Maraden Pangabean muncul. Seperti itu. Jadi memang sekeliling Soeharto ini, untuk menyingkirkan orang, dia harus buat kerusuhan, perang antar orang-orang yang ada di sekeliling dia dulu. Untuk menyingkirkan orang, dia harus adu. Seperti itu yang terjadi. Ketika Soeharto tidak suka dengan Sumitro, maka diadu dengan Ali Murtopo, diadu dengan Maraden Pangabean. Seperti itu. Inilah yang terjadi di zaman itu. Nah, mahasiswa hanya sebagai subjek yang menggerakkan lapangan, hanya untuk aksi, hanya untuk demo, tanpa ada pemahaman kemana arah demo ini, kenapa ada demo ini, kemana tujuannya, apa maksudnya. Ini yang saya pahami bahwa ini tidak ada. Lalu berlanjutlah ke zaman-zaman berikutnya. Jadi hilangnya peran mahasiswa itu dimulai pada tahun 68. Jadi mahasiswa ini hanya melakukan sebuah PC war pada pihak yang tentara anti pada kelompok itu. Demikian juga ketika itu Malari ini bukan karena kenapa saya ambil Malari, karena di sini mahasiswa sangat berperanan dan memang aktif untuk melakukan sebuah aksi-aksi karena masif. Nah, mahasiswa itu hanya jadi kerumunan, crowd, dia bisa dibubarkan kapan aja dan orang pada masing-masing keperluannya. Jadi bukan sebuah rencana yang pasti dalam sebuah gerakan yang asli. Seperti itu.
Nah, inilah yang terjadi. Jadi 68 itu adalah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang menyukai materialisme, melupakan